Pak Bobi mengamati begitu ya dari target swasembada energi yang juga diterapkan oleh Presiden Prabowo Subianto sangatlah optimistis untuk mengembangkan energi baru terbarukan yaitu EBT karena memang akan berkontribusi cukup positif ke sana. Sebetulnya dengan hal tersebut atau kondisi tersebut apakah ini juga menjadi peluang dalam pelaku usaha di sektor EBT? Tadi sudah disampaikan bahwa potensi dari sumber-sumber yang bisa kita olah menjadi energi kelistrikan saja potensinya 3.600 gigawatt. Yang termanfaatkannya masih sangat kecil, kurang dari 1%. Nah ini tentu mesti kita lihat kenapa bisa terjadi. Ya memang ekosistem dari tenaga energi terbarukan ini masih belum match, banyak masih belum match. Salah satunya adalah faktor keekonomian. Jadi untuk investor melakukan investasi di tenaga listrik untuk energi terbarukan masih sangat mahal. Nah untuk itu perlu diberikan insentif yang cukup, struktur yang cukup untuk supaya keekonomiannya bisa masuk. Nah ini masih menjadi PR. Gitu. Oke, harus diberikan insentif yang cukup agar memang mampu mengerek begitu ekosistem yang akan terjalin di sektor EBT. Kalau dilihat dari beberapa tahun terakhir ini atau 10 tahun ke belakang di era Presiden Jokowi, apakah Anda melihat keseriusan pemerintah untuk menggarap ekosistem EBT di Indonesia? Kalau kita lihat secara global, nah masalah iklim ini kan sudah menjadi suatu konsensus bersama untuk melakukan transisi energi. Nah Indonesia di masa Pak Jokowi sudah menandatangani yang namanya Paris Agreement. 196 negara di dunia, yang lucunya adalah Amerika keluar masuk nih. Ya Trump itu kan sekarang keluar lagi dari Paris Agreement. Itu sudah mempunyai komitmen bersama-sama untuk melakukan transisi energi. Nah dengan itu pemerintah sudah mencantangkan perubahan di pembangunan sistem kelistrikannya. Nah, energi ini kan nggak hanya untuk listrik, termasuk juga kita lihat ada program biodiesel. Nah, ini kan melakukan konversi dari diesel sebagai bahan baku bakar berdasar fosil dengan campuran mulai dari 10% sekarang sudah B35, jadi 35% menuju B40. Nah kalau saya bicara mengenai listrik yang tadi potensinya besar, tapi sekali lagi kok kenapa Indonesia lambat? Nah ya kembali lagi peraturan perundangannya itu memang menyusul lah bertahap satu persatu. Tapi yang paling penting di sini adalah kepastian hukum. Nah sebagai contoh undang-undang EBT, energi baru terbarukan ini sudah 5 tahun berjalan. Sampai sekarang belum bisa disahkan juga oleh DPR kita. Nah jadi kalau payung hukumnya aja belum jadi, ya buat investor itu kan salah satu yang paling penting kepastian hukum. Itu satu ya. Yang kedua, listrik kalau dibandingkan batu bara itu bisa 2 kali sampai 3 kali lipat lebih mahal. Tapi yang tidak pernah dihitung secara komprehensif, dampak iklim dari pemakaian fosil ini kan luar biasa besar. Salah satunya ya naiknya suhu udara. Ya kemudian belum lagi polusi. Jakarta tuh 2 tahun terakhir kemarin kan menjadi kota berpolusi terburuk. Kenapa ya? Karena masalah pembangkit listrik kita memakai bahan bakarnya dari batu bara. Nah itu ada isu kesehatan, isu lingkungan hidup dan sebagainya. Nah kalau dihitung secara komprehensif, ini ada trade-off-nya. Makanya harusnya itu segera juga diterapkan yang namanya carbon tax. Ya industri atau energi yang masih memakai energi kotor, ya itu harus dikenakan pajak. Nah pajak itu sebagai kompensasi yang tadi untuk memberikan tambahan keekonomian dengan adanya subsidi untuk energi terbarukan. Nah satu lagi, ini harus ada terobosan. Nah terobosannya itu adalah salah satunya bagaimana supaya lebih ekonomis atau memberikan kenaikan keekonomian itu melakukan subsidi pemerintah. Nah cuman sekarang jadi isu kan, apakah ada anggarannya? Ada. Pakai saja anggaran sekarang subsidi untuk energi secara umum. Di situ subsidi yang terbesar itu masih ke fosil. Ya mulai dari subsidi kita kan sekarang importir BBM nih, bahan bakar. Produksi minyak kita cuma 500 ribu barrel per day, pemakaiannya 1,5 juta. Nah impor ini menghabiskan banyak ini, belum LPG. Ya, nah subsidi untuk energi fosil ini direalokasikan sebagian untuk EBT. Nah itu sebagai salah satu solusi. Sehingga tidak perlu menambah anggaran, hanya pergeseran dari subsidi. Nah yang berikutnya apa? Misalnya insentif tax holiday. Kasih jangan tanggung-tanggung, kasih 15 tahun tax holiday.
Ya, sehingga apa? Yang tadinya keekonomiannya mungkin di angka single digit, IRR-nya bisa naik ke double digit. Nah, itu penting apa ya? Sekarang kita tahu suku bunga saja The Fed masih 4,5 sampai 4,75. Ya, kita bukan rejim biaya bunga murah nih sekarang. Tidak bisa lagi dapat 2%, 3%. Nah, dengan itu Indonesia tidak bisa membangun hanya mengandalkan APBN atau BUMN seperti era kemarin membangun infrastruktur kita harus bisa menarik investasi masuk. Nah, PR-nya Menteri Investasi ini luar biasa berat, tapi kinerja kemarin bagus. Dari target investasi 1.650 triliun, kita bisa mencapai 1.714 triliun. Di atas dari target. Tapi untuk mencapai ekonomi 8%, harus bisa ada investasi baru per tahun 3.400 triliun. Masih 2 kali lipat dari sekarang, jadi PR-nya banyak. Oke, baik. Bicara terkait investasi ini menarik juga menjadi kontributor begitu dari target ekonomi Presiden Prabowo Subianto di angka 8%. Terkhusus untuk investasi di sektor EBT, seberapa besar demand-nya, Pak Bobi? Demand-nya sangat besar. Demand-nya sangat besar. Tapi kalau kita lihat apa sih yang diperlukan oleh investor? Pertama tadi kepastian hukum atau regulasi juga yang mendukung. Nah, kemudian yang kedua perencanaan secara komprehensif. Ya, kalau kita lihat sekarang ini sudah banyak sekali yang sudah mulai ya, termasuk kami dari PT Maharaksa Biru. Nah, kita melihat potensi yang paling besar di antara seluruh sektor kelistrikan ini itu ada tenaga matahari. Memang itu paling besar. Yang kedua ada tenaga air, ada angin. Nah, kami berfokus kepada bioenergi. Nah, bioenergi ini adalah memanfaatkan ya limbah-limbah dari limbah kehutanan, limbah perkebunan, limbah pertanian, termasuk limbah kota, sampah kota ini untuk diolah bisa menjadi listrik. Nah, ini sekaligus memberikan solusi terutama kepada kota-kota besar yang menjadi solusi dari permasalahan sampah, kita bisa mengolahnya untuk menjadi listrik. Programnya sudah ada loh. Oke. Nah,